Masih bersama kami di Presisi Pagi. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap seorang narapidana yang sebelumnya kabur dari Lapas Wamena di Kompleks Perumahan Excelon 2, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin 16 Maret 2026 sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Timur. Duduk, Pak. Berdasarkan proses penyelidikan, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens Sektor Yahukimo melakukan pemantauan terhadap pergerakan pelaku yang saat itu menggunakan sepeda motor menuju rumah keluarganya di kawasan Excelon 2. Saat hendak diamankan, pelaku sempat berupaya melarikan diri dan bersembunyi di area semak-semak di sekitar lokasi. Namun aparat berhasil melakukan pengejaran dan akhirnya mengamankan pelaku. Ferry Wesabla ini adalah narapidana kasus pembunuhan terhadap anggota Polres Yahukimo, almarhum Bribda Octavianus Buara pada tahun 2024. Jadi dia melarikan diri dari lapas kelas 2B Wamena pada tanggal 25 Februari 2025 dan saat ini Ferry ini sedang kita dalami lebih lanjut oleh penyidik Polres Yahukimo. Satgas Damai Kartens ini menegaskan bahwa kita akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan terukur terhadap para pelaku tindak pidana di wilayah Papua, khususnya Yahukimo. Jadi penangkapan ini menunjukkan aparat itu serius, ya akan terus mengejar pelaku kejahatan, termasuk yang pernah melarikan diri. Ya, dan Satgas Damai Kartens juga berharap agar pihak lapas dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di sistem pengamanan terhadap narapidana. Dari Satgas Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Labuhan Batu memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 31,5 kg dan 30.000 butir pil ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 2 kasus narkotika dengan 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir, di mana salah satunya merupakan jaringan internasional. Polres Labuhan Batu memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 31,5 kg dan pil ekstasi sebanyak 30.000 butir. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 2 kasus berbeda dengan total 3 orang tersangka yang seluruhnya berperan sebagai kurir narkotika. Saat pengungkapan sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun petugas berhasil amankan pelaku. Total ada 2 tersangka yang diamankan dari 2 kasus berbeda. Polisi menyebut kasus ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika internasional. Barang tersebut diduga berasal dari Malaysia, masuk ke Indonesia melalui Tanjung Balai Asahan, dan rencananya akan dikirim ke Provinsi Jambi. Sebelumnya pengungkapan lain terjadi pada 24 Februari 2026 di loket bus Rapi Aek Nabara, Kecamatan Bilahunu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Wahyu Endrajaya mengatakan, sebelum dimusnahkan, sabu terlebih dahulu diuji oleh tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara untuk memastikan keasliannya. Selanjutnya, barang bukti dimusnahkan menggunakan alat pembakar bersuhu tinggi milik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Kemudian berkaitan dengan tadi pemusnahan barang bukti, tadi sudah kita saksikan bersama bahwasanya pemusnahan barang bukti dilakukan oleh BNN Provinsi menggunakan truk, di dalamnya ada alat pembakar. Sistemnya tadi bekerja, sabu yang sudah tadi saya sampaikan dan ekstasi dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sehingga akan menghasilkan endapan atau kerak. Kerak itu jumlahnya tidak tahu, nanti dengan suhu tinggi tadi ada yang berupa arang ataupun kerak warna putih ataupun bentuk asap. Yang asap otomatis sudah terbang di udara, sisanya dalam bentuk tadi kerak-kerak tadi. Kerak-kerak tadi akan dibawa ke provinsi, akan dimusnahkan, ada tempat penampungan untuk limbah tersebut. Dan kita pastikan bahwasanya tadi rekan-rekan sudah melihat sendiri, saya berikan keluasan untuk Forkopimda untuk memilih dari 31 bungkus, milih yang mana. Kita terbuka, tidak ada pengurangan barang bukti, tidak ada pergantian barang bukti. Kita transparan dan hasilnya tadi sudah kita saksikan bersama, semua barang bukti memiliki kadar metavitamin dan amfetamin positif. Sementara itu, Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu, Letkol Kavaleri Hanung Kaptiaji menegaskan,
pihaknya bersama Polres Labuhan Batu berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah teritorialnya. Ini positif sekali apa yang dilakukan oleh Polres terkait dengan penangkapan ditambah dengan pengacuran barang bukti. Intinya Kodim selalu mendukung apa yang dikerjakan oleh Kapolres, Pak. Biar gitu terus kita. Mantap. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Jawa Tengah pemirsa, Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 296 kasus penyakit masyarakat dalam operasi Pekat Candi 2026 yang digelar selama 20 hari mulai 17 Februari hingga 8 Maret 2026. Capaian ini disampaikan langsung oleh Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setianingrum dalam kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras di halaman Satpas Purbalingga. Polres Purbalingga menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2026 sebagai bentuk kesiapan pengamanan Idul Fitri. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan kendaraan dinas serta rilis pemusnahan barang bukti hasil Operasi Pekat Candi 2026. Dari ratusan kasus tersebut, premanisme mendominasi dengan 148 kasus. Disusul minuman keras 95 kasus, asusila 23 kasus, serta petasan 22 kasus. Selain itu terdapat pula kasus narkoba, judi online, dan judi konvensional yang turut diungkap selama operasi berlangsung. Berdasarkan capaian tersebut, Polres Purbalingga menempati peringkat ke-7 dari 35 Polres di Jawa Tengah dalam jumlah pengungkapan kasus. Hal ini menunjukkan komitmen aparat kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat secara konsisten. Dalam kegiatan tersebut turut hadir jajaran Forkopimda yang juga mengikuti pemusnahan barang bukti secara simbolis. Sebanyak 2.770 botol minuman keras dan 76 liter miras tradisional dimusnahkan sebagai hasil dari operasi Pekat Candi 2026. Dari Humas Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat saat arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Polres Purworejo menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2026. Usai apel, jajaran Forkopimda juga melaksanakan pemusnahan ribuan botol minuman keras. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Purworejo menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2026 di depan kantor Setda Kabupaten Purworejo pada Kamis 12 Maret 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya operasi pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Operasi Ketupat Candi 2026 akan berlangsung selama 13 hari. Dengan melibatkan 456 personil kepolisian yang didukung instansi terkait. Usai apel, jajaran Forkopimda melaksanakan pemusnahan 4.416 botol minuman keras. Hasil operasi Pekat sebagai langkah tegas menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dari Humas Polres Purworejo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.